Halo bre, balik lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kode Channel. Dan di video kali ini akhirnya saya diberi kesempatan oleh Team Group untuk nge-review produk terbarunya dari Team Group coy. Sebenarnya kalau dibilang terbaru sih enggak juga, karena memang produk ini tuh udah pernah saya review sebelumnya, yang namanya RAM Team Group T-Force Extreme ARGB. Ya kalau yang sebelumnya sih warnanya sih warna hitam ya coy ya, tapi kali ini dia itu warna putih atau white edition. Nah pasarnya sendiri ya buat kalian yang pengen bangun atau build PC warna putih gitu kan, atau clean gitu coy, tapi tetap disematkan yang namanya ARGB juga dong. Dan ini adalah RAM Team Group T-Force Extreme ARGB White Editionnya. Oke, sebelumnya itu yang warna biasa atau warna hitam saya itu dikirimkan yang versi 16GB 2x8GB DDR4 3600 MHz dual channel pastinya. Tapi untuk yang versi warna putihnya ini atau White Editionnya saya itu dikirimkan yang versi 32GB atau 2x16GB DDR4 3600 MHz dengan timing DCL 14, 15, 15, 15, 35 di 1,45 volt coy. Sebenarnya sih untuk SKU-nya tuh ada banyak pak, dari mulai timing ya, terus ada speed atau frekuensi, terus ada juga di kapasitasnya. Nah di video kali ini sebenarnya saya ingin ngasih tahu ke kalian bahwasannya sekarang kan lagi susah gitu nyari memori RAM gitu kan, karena memang mungkin dampak dari Bitcoin juga kali ya. Saya juga kemarin ngeliat berita gitu kan, katanya sih SSD bakal langka gara-gara Bitcoin atau mining gini coy. Waduh ngeri banget gitu kan. Oke cuy, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ulas atau review RAM-nya dari Team Group ini, yaitu Team Group T-Force Extreme ARGB White Edition-nya. Di paket pembeliannya, kita tetap dapat kain microfiber buat lap jejak fingerprint cuy. Walaupun emang di Extreme White Edition ini, jejak fingerprintnya nggak terlalu jelas seperti Extreme edisi awal. Selain kain tadi, kita juga dapat kartu garansi, stiker T-Force, dan 2 keping RAM T-Force Extreme White Edition ini cuy. Dan kapasitas yang kami terima adalah 2x16GB. Lumayan banget nih. Dimensinya sendiri masih sama dengan T-Force Extreme edisi pertama, punya panjang 133 mm kali tebel atau lebarnya di 8,6 mm dan kali tingginya di 48,7 mm. Perlu diperhatikan bahwa RAM clearance-nya cukup tinggi ya cuy. Jadi bagi para pengguna air cooling, kalian perlu tinggikan fan-nya agar nggak bersentuhan langsung dengan unit RAM T-Force Extreme White Edition ini cuy. Tapi kalau kalian pakai liquid cooling, RAM clearance harusnya nggak jadi masalah. Balik ke desainnya, sisi depannya terdapat logo T-Force, lalu terdapat detail berupa list atau garis yang agak tebal dengan finishing mirror atau kaca cuy. Yang bagian kanannya terdapat emboss tulisan Extreme ARGB. Sisi atasnya punya permukaan yang agak miring dengan emboss tulisan T-Force. Lalu di sisi belakangnya agak polos ya, cuma terdapat stiker spesifikasi RAM-nya dan segel garansi yang berlaku seumur hidup cuy. Gokil! Oh ya, RAM ini kan udah ada fitur ARGB, jadi walaupun bodinya warna putih, tetap aja nyala RGB-nya akan tetap memancar dari bodinya cuy. Karena memang bodinya memakai bahan translucent yang tembus cahaya, dan hasil nyala RGB-nya bener-bener cool dan rapi cuy, nggak ngejreng gitu, jadi nggak terlalu nyakitin di mata. Spektrum warnanya bisa kalian set kalau motherboard kalian udah support RGB Sync ya, baik itu Polychrome Sync dari Astrok, Aura Sync dari Asus, RGB Fusion dari Gigabyte, dan juga Mystic Light dari MSI. Tapi kalau motherboard kalian belum support RGB Sync, LED RGB-nya akan tetap nyala kok, cuma ya random gitu. Tapi tenang aja, dijamin tetap sedap dipandang. T-Force Extreme White Edition ini menggunakan modul DDR4 288 pin non-SCC unbuffered DIMM yang komposisi boardnya punya 10 lapisan berbahan premium guna mendukung overclocking secara stabil untuk peningkatan performa saat bermain game. Selain itu, penggunaan IC berkualitas tinggi juga menjadi fokus pada RAM ini biar penggunaan dalam performa tinggi tetap stabil cuy. Ngomongin soal overclocking, T-Force Extreme White Edition ini terdapat fitur OC Profile, di mana RAM ini udah diset pada XMP atau Extreme Memory Profile yang performanya lebih tinggi dari performa standar cuy. T-Force Extreme White Edition hadir dengan beberapa pilihan. Berdasarkan kapasitasnya terbagi menjadi 3 SKU, yaitu 2x8GB, 2x16GB, dan 2x32GB. Yang pastinya dual channel ya cuy. Sedangkan berdasarkan frekuensinya juga terbagi menjadi 3 SKU, yaitu frekuensi 3200 MHz, 3600 MHz, dan 4000 MHz. Gokil! Dan jika berdasarkan latency terbagi menjadi 6 SKU, mulai dari CL14 14 14 34 di 1,35 volt, lalu ada CL16 18 18 38 di 1,35 volt juga, dan ketiga ada CL14 15 15 35 di 1,35 volt
Yang keempat ada CL18222242 di 1,35 volt di 3600 MHz. Dan yang kelima ada CL18222242 di 1,35 volt di 4000 MHz. Dan yang terakhir ada CL18242446 di 1,4 volt cuy. Oke, berarti itu dia ulasan sedikit tentang RAM dari Team Group, itu Team Group T-Force Extreme ARGB yang White Edition-nya. Sekarang kita akan bahas mengenai performa dari RAM Team Group T-Force Extreme ARGB ini coy. Ya sebenarnya sih untuk performanya nggak jauh beda sama yang sebelumnya, karena memang sebenarnya ini RAM yang sama, tapi ya warnanya aja diganti gitu kan. Dari mulai chipnya nih, kita lihat chipnya menggunakan chip BDI dari Samsung ya, sama seperti generasi sebelumnya. Unit yang saya terima ini berkapasitas 32 GB atau 2x16 GB DDR4 3600 MHz dengan timing CL14 15 15 15 35 di 1,45 volt. Dan untuk RAM-nya Team Group T-Force Extreme RGB ini dia udah ada fitur XMP-nya atau udah disematkan XMP profile coy, yang mana dia udah jalan di 3600 MHz. Tapi ya tergantung dari unit yang kalian beli, ada yang 3600 MHz, ada yang 4000 MHz juga coy. Dan di sini saya ada tes juga untuk overclocking coy, yang mana di sini saya udah dapat dua skenario. Pertama di 3800 MHz, timing 16 15 15 15 35 di 1,45 volt juga. Dan yang kedua itu ada di speed atau frekuensi 3933 MHz di timing 16 16 16 16 35 di 1,5 volt. Tapi di sini bedanya untuk yang XMP profile dia itu jalan di FCLK 1:1, dan untuk yang 3800 MHz juga jalan di 1:1 FCLK. Tapi untuk yang speed 3933 MHz dia itu jalan di 1:2 FCLK coy. Jadi ya ada perbedaan performa nih, kita lihat ya langsung aja gitu. Pertama kita masuk di software AIDA 64 Memory Benchmark. Untuk speed yang XMP di 3600 MHz dia untuk memory rate-nya berjalan di 51.239 MB per second atau 51 Gbps. Sedangkan untuk speed yang 3800 MHz dia itu rate-nya ada di 53.985 atau digenepit ya 54 Gbps coy. Beda sekitar 3 Gbps juga ya. Sedangkan untuk speed yang 3933 MHz dia itu malah lebih rendah di 49.729 untuk speed rate-nya atau 49 Gbps coy. Dan selanjutnya untuk latency-nya nih menggunakan software AIDA 64 Memory Benchmark. Untuk latency di XMP atau 3600 MHz itu menyentuh 69,3 nanosecond. Sedangkan untuk yang 3800 MHz dia di 65,9 nanosecond. Dan yang terakhir di 3933 MHz dia menyentuh di 78,7 nanosecond. Jadi speed atau frekuensi tinggi itu nggak nentuin RAM itu ideal di sistem kalian coy. Ya namanya memori pasti kita nyari yang namanya speed yang ideal atau yang konsisten gitu loh untuk performanya. Oke, selanjutnya kita tes menggunakan software Maxmem 2 Memory Benchmark. Di sini kita lihat untuk rata-ratanya aja ya. Untuk yang XMP 3600 MHz dia menyentuh di 35,99 GB per second. Sedangkan untuk yang speed 3800 MHz dia menyentuh di 37,54 GB per second, lebih tinggi ya men ya. Sedangkan untuk speed yang 3933 MHz dia itu menyentuh di 33,69 GB per second. Kalian bisa simpulkan sendiri bahwasanya memang untuk speed 3800 MHz itu lebih ideal atau lebih stabil dibandingkan dengan XMP profile ataupun yang 3933 MHz. Dan terakhirnya kita akan tes menggunakan games Far Cry 5 men. Kita lihat untuk FPS-nya. Apakah memori stabil bisa meningkatkan sebuah FPS pada game? Kita lihat. Pertama di speed XMP profile 3600 MHz untuk FPS rata-ratanya berada di 106 FPS. Sedangkan untuk speed yang 3800 MHz untuk rata-rata FPS-nya naik di 107 FPS. Dan yang terakhir di speed tertinggi yaitu 3933 MHz, rata-rata FPS-nya turun di 105 FPS. Ya memang untuk game Far Cry ini memang perubahan FPS-nya itu nggak terlalu signifikan lah gitu loh. Tapi kita bisa lihat memori stabil itu bisa meningkatkan yang namanya FPS. Oke lah, untuk speed 3933 MHz itu kan tinggi tuh dibandingkan dengan 3600 ataupun 3800. Tapi kalau nggak stabil atau nggak konsisten untuk performanya ya percuma. Di sebuah sistem kita tuh nyari yang stabil, konsisten sama yang namanya ideal coy. Kalau misalkan speed tinggi tapi nggak stabil terus nurunin performa ya percuma gitu kan. Makanya di sini itu sebenarnya AMD itu stabilnya di atau idealnya di 3600 MHz. Tapi kalau misalkan motherboard yang kalian gunakan itu bener-bener aji pisan gitu kan, atau memori yang kalian gunakan itu bener-bener bagus, ya kita bisa naikin sebuah performa RAM gitu loh coy dengan cara ya di overclock, dan kita nyari di speed mana sih yang paling stabil. Mungkin kalau misalkan kalian overclock ke 4000 MHz dan ternyata dia itu lebih stabil dengan speed yang lainnya, ya kalian bisa pakai di 4000 MHz gitu loh coy. Ya sebelumnya memang yang RAM T-Force yang warna hitam ini, yang T-Force Extreme RGB, saya memang pakai di 3600
3800 MHz juga. Saya nggak pakai XMP profile bawaan RAM-nya, karena memang menurut saya, ya kalau misalkan bisa ditingkatin dan nyari yang stabil, kenapa kita harus pakai yang XMP profile-nya gitu kan. Sebelum video ini berakhir, Kudetek bersama dengan Team Group akan kasih kalian atau giveaway-kan kalian berupa satu unit atau satu pasang RAM Team Group T-Force Extreme ARGB yang white edisinya cuy. Gimana sih bang cara ikutannya? Gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan kalian jawab pertanyaan dari Team Group, yaitu sebutkan 3 produk dari Team Group, dan untuk periode giveaway-nya dari tanggal 20 ini sampai 5 Mei 2021 coy. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke bre, jadi itu dia ulasan atau review dari saya tentang RAM dari Team Group ini, yaitu Team Group T-Force Extreme ARGB White Edition-nya. Sekarang saya akan kasih tahu untuk harganya nih ya kan. Biasanya harganya emang di akhir-akhir video coy. Untuk varian yang 32GB atau 2x16GB DDR4 3600 MHz, untuk harganya itu di kisaran 3,4 sampai 3,5 juta coy. Dan untuk versi yang 16GB atau 2x8GB itu dihargain sekitar 2,2 sampai 2,4 jutaan coy. Jadi itu dia video dari saya, semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.